Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramilham dari kelas D4 ME3B dengan nomor NRP 0321040044. Di sini saya akan membagikan sedikit mengenai bagaimana cara penggambaran propeller. Oke, sebelum kita menggambar propeller, ada beberapa perhitungan yang memang kita harus hitung terlebih dahulu, yaitu dari awal sendiri adalah perhitungan tahanan untuk mencari main engine. Kemudian setelah kita dapat main engine, kita menghitung gearbox. Terus kemudian kita baru ke perhitungan untuk pemilihan propeller. Di sini adalah eh, tampilan daripada Excel untuk pemilihan propeller. Untuk propeller sendiri memiliki tiga kriteria atau tiga syarat yang harus terpenuhi, yaitu yang pertama adalah memiliki diameter tidak lebih daripada diameter maksimal. Di sini saya memilih propeller dengan tipe B335, di mana B adalah B series, 3 adalah jumlah blade, dan 35 adalah tipenya. Dan untuk DB saya atau diameter dari propeller saya adalah 1,14, sedangkan Dmax-nya adalah 2,42, jauh lebih kecil. Kemudian kriteria yang kedua adalah efisiensinya yang tertinggi. Jadi kita memilih efisiensi yang tertinggi. Di sini efisiensi untuk propeller saya adalah 0,466 di sini. Dan ini adalah efisiensi tertinggi daripada yang lainnya. Baik, dan kriteria yang ketiga adalah untuk propeller tersebut tidak kavitasi atau tidak mengalami kavitasi. Di sini tidak kavitasi. Baik, untuk Excel daripada pemilihan propeller sudah ditentukan, maka dapat di close. Nah, ini adalah tampilan Excel dari penggambaran propeller. Kita bagi dua layar seperti ini. Nah, dan ini adalah untuk baik. Di sini Excel-nya terlihat. Nah, ini untuk tipenya kita tinggal mengganti dari atas ini, maka data yang ke bawah tadi sudah terganti dengan sendirinya. Baik, langsung saja ke tutorialnya. Oke, langkah pertamanya adalah kita membuat line garis vertikal sepanjang jari-jari daripada propeller. Nah, jari-jari dari propeller itu sendiri kita dapat dari diameter propeller dibagi 2. Nah, untuk jari-jari propeller saya adalah sini 0,570. Baik, 0,0. Baik. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah membagi garis vertikal ini menjadi 10 bagian dengan cara comment divide atau div seperti ini, dan kita klik dan bagi 10, enter.
Nah, terlihat untuk setiap titik dari 10 bagian ini kita bisa memilih bagaimana titiknya biar terlihat dengan komen DDP type seperti ini. Nah, saya memilih di untuk yang punya saya di sini ini. Nah, untuk point size-nya untuk titiknya terserah berapa ukurannya. Oke, lanjut. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat penamaan atau penomoran juga bisa dengan cara comment text kita seperti ini. Kita klik 2 kali dan masih loading. 0,2 R. Nah, 0,2 R ini seperti ini. Ini kita tinggal rotate atau rotasi. Ini karena di AutoCAD saya saja, mungkin di AutoCAD yang lainnya tidak mengalami rotasi seperti ini. Nah, kemudian untuk ukurannya kita tinggal kecilkan dengan komen SC. Saya ulangi, kita blok seperti ini. Kemudian SC atau scale. Terus kita tentukan titik untuk kita mengecilkan atau membesarkan skalanya seperti ini. Kita terserah, kita kecilkan 0,5 seperti ini. Jika masih kurang kecil, ulangi lagi SC 0,5 seperti ini. Dan kita pindah. Untuk memudahkan memindah teks, ortonya kita matikan. Kita bisa orto itu dengan mengklik pada keyboard di laptop kalian dengan ini F8. Nah, terserah gimana, seperti ini. Dan ESC. Lalu kita hidupkan kembali ortonya biar lurus. Nah, tinggal kita copy, bisa CO atau komen CP. Ini atas. Maaf sedikit lag untuk AutoCAD saya. Nah, seperti ini. Untuk ukuran atau size daripada teksnya tergantung kalian, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, yang penting jelas. Nah, seperti ini. Kemudian kita ganti satu persatu sesuai dengan yang ada di Excel. Nah, di Excel ini terlihat. Nah, kita pakai tabel yang sebelah sini di CR, AR, BR, SR, BR, dan AR, min BR. Di sini terlihat dimulai dari 0,2 R. Maka ini adalah 0,1 R. Tidak terpakai, maka kita bisa hapus. Seperti ini. Hapus. Tinggal kita mengganti satu persatu. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah membuat garis untuk baseline-nya. Ini.
Nah, garis ini nanti diganti dengan garis center. Menggantinya dengan cara seperti ini. Diganti dengan garis center. Nah, seperti ini. Kemudian jika tidak terlihat senternya, maka klik 2 kali. Untuk line type-nya, ini line type skill-nya, kita ganti 0,01. Kita masih kurang kecil lagi, 0,1. Seperti ini. Setelah itu, membuat garis putus-putus dari setiap titik ini, 0,2 R hingga R. Ini terlalu besar, kita ganti 0,001 seperti ini. Terlalu kecil, maka kita ganti lagi nolnya ke kurang 1. Nah, seperti ini. Untuk yang lainnya tinggal kita copy dengan komen CO atau CP. Seperti ini. Seperti ini. Oke. Setelah itu membuat center line. Center line kita tidak menggunakan garis putus-putus. Kita kembalikan ke layernya di 0. Kita membuat garis putus-putus. Kita membuat center line, mohon maaf. Kita membuat center line. Sini hingga ke atas. Nah, ini. Terserah dimanapun, yang penting jangan terlalu dekat dengan bagian kanan sini. Setelah itu kita buka kembali Excel-nya. Nah, ini. Nah, di sini untuk nilai AR berada di sebelah kanan. Sebelah sini. Untuk nilai DR adalah di sebelah kiri. Baik, langsung saja kita masukkan nilai-nilainya. Line dari sini membuatnya sesuai dengan pembagian daripada garis yang sebelah kanan tadi, 0,2 R hingga 0,9 R. Sejauh sini 0,136. Bentar. Nah, di sini ini masih warna putih. Kita warnai dengan warna kuning dengan cara klik 2 kali. Untuk colornya kita ganti warna kuning saja.
Setelah itu ESC kita ganti biar semuanya nanti diganti. Nah, soal ini kita hapus. Dan yang selanjutnya adalah 0,149 L align 0,149 SC lain lagi terus sampai ke yang terakhir yaitu 0,9. Untuk 1,0 atau R-nya tidak perlu diisi karena nilainya adalah 0 atau puncaknya nanti. Ini kita isi sampai ke 0,9 R. Setelah memasukkan nilai daripada AR-nya, selanjutnya adalah kita memasukkan nilai daripada DR-nya. Lanjut sampai DR, selesai. Oke, dari DR sebelah kiri, kita kasih warna hijau saja. DR 0,085 0,095 0,107 0,118 0,129 0,137 0,147 0,132. Kemudian setelah DR kita gambar, kita membuat garisnya. Langkah selanjutnya adalah membuat garis AR min BN. Ini dari center line ke kanan. Kita warnai merah. Oke, dari awal 0,2 yaitu 0,059 0,064 0,066 dan 0,064 0,049 0,024 dan 0,001
Karena untuk nilai 0,9R adalah negatif, maka kita taruh sebelah kiri dengan seperti ini, 0,022. Nah, ini. Setelah semua ini tergambar, maka langkah selanjutnya adalah membuat spline atau SPL untuk garis AR min BR terlebih dahulu. Seperti ini. Ortonya boleh dimatikan atau tidak, terserah, yang penting sesuai dengan garis atau titik akhir daripada garis AR min BR. Ini, kemudian ini, enter. Nah, setelah itu kita extend ini. Nah, ini adalah hasil daripada extend tadi. Di extend. Setelah itu kita SPL untuk garis yang AR dan DR. SPL. Maaf, kita warnai kuning saja. SPL atau spline. Seperti ini. Ini. Nah, jadinya seperti ini. Langkah selanjutnya adalah mengganti senternya tidak lagi di sini, melainkan di titik AR min BR. Nah, seperti ini. Kita nyalakan ortonya. Nah, kemudian ini yang kuning juga. Sini kita tarik ke sini. Begitu seterusnya sampai ke atas. Sampai ke sini. Baik, setelah gambar dari AR
AR dan DR-nya, kemudian AR min BR jadi seperti ini, dan sudah mengganti titik senternya tidak lagi di center line, melainkan di titik AR min BR seperti ini. Seperti ini. Nah, ini selanjutnya adalah membagi garis DR dan juga AR menjadi masing-masing 10 titik atau 10 bagian dengan cara Ctrl div atau Command div kita bagi 10. Oke, lihat, dan di sini juga div kita bagi 10. Nah, seperti ini. Kemudian adalah masukkan nilai Y-face. Dimana Y-face ini untuk yang atas ini untuk yang atas ini Y-face, oke, terlihat ya perhitungan untuk koordinat Y-face. Yang atas ini adalah untuk Y-face di bagian kiri atau pada garis yang berwarna hijau ini. Dan untuk yang ini, di bawah ini adalah Y-face untuk sebelah kanan. Karena nilai per titiknya adalah negatif, maka dia ada di sebelah kiri. Dan ini adalah positif. Oke, langsung saja kita ke penggambaran. Dan untuk penggambarannya, sebelum kita membuat garis sepanjang ini, kita membuat penomoran terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan ini di copy saja. Ini kita ordonya dimatikan. Sini saja. Kemudian skalanya kita kecilkan, kita sesuaikan dengan titik yang ada di bagian sini. C ini 0, masih kurang kecil. 0,5. Kita pindah ke bagian sini. Namanya adalah ini 1. Min 1. Nah, sesuaikan dengan ini. Min 1. Oke. Saya dirasa masih kurang kecil, bisa dikali lagi. Kita 0,8. Oke. Kemudian kita copy. Kan ketika ngopi ini ordo dinyalakan biar lurus. Nah, seperti ini kelihatannya lurus. Ini juga set. Oke. Oke, terus oke, sini. Nah, terus
sampai ke titik akhirnya nih. Ini juga langsung saja beri. Baik, lanjut untuk penamaan atau penomorannya. Jadi untuk jika kurang kecil disesuaikan dengan ini karena yang satunya itu lebih kecil, lebih pendek jaraknya, jadi kita harus menyesuaikan seperti itu. Ini 0,9. Nah, begitu seterusnya sampai dengan 0. Baik, setelah penamaannya atau penomorannya selesai, selanjutnya adalah memasukkan nilai daripada setiap ini. Masukkan nilai ini. Oke. Langsung saja L di sini ke atas sejauh 0,01308. Oke, langsung saja banyak 0,-0,95 kita lewati karena kita nggak ada, langsung ke min 0,90. 0,01111. 0,009. Nol koma nol 727. 0,00559. Nah, langsung ke titik min 0,20. Jadi min 0,30-nya tidak ada, langsung ke sini. Nol koma nol 0,0008.
Setelah itu lanjut ke Y-face bagian kanannya. Oke. Dari sini L ke atas sejauh 0,01477. Baik, lanjut. Dari sini setelah membagi 10 lalu memasukkan nilai per titik dari min 1 hingga 0 dari Y-face yang sebelah kiri. Setelah itu, setelah didapatkan garis seperti ini, langsung di SPL dari ujung min 1 sampai ke 0. Dan yang seperti ini, yang satunya juga Y-face sebelah kanan. Juga seperti itu. Ini sudah saya masukkan nilainya, tinggal di SPL di ujung sini dan ujung sini. Di sini untuk setiap titiknya disesuaikan saja. Jika pada Excel tidak ada 0,3 maka tidak usah pakai 0,3, langsung 0,2, kemudian 0,1 juga tidak ada, langsung 0. Seperti ini. Ini dilakukan pada setiap nilai pada R, bagian R ini 0,3R, 4R, 5R sampai ke 0,9R. Seperti ini, sama. Langkah selanjutnya adalah membuat Y-back. Y-back di sini sama dengan Y-face. Yang atas adalah untuk yang sebelah kiri dan yang bawah adalah di sebelah kanan. Terlihat di sini lainnya min, maka di sebelah kiri langsung saja. Oh ya, untuk Y-back sendiri nilai dari 0, min 1 dan 1 itu sama dengan nilai daripada Y-face-nya. Jadi di sini 0,01308. Di sini juga 0,01308. Maka tidak perlu dibuat garis lagi, langsung loncat ke min 0,90. Langsung ke sini, membuat L untuk line garis atas jauh nilainya 0,01784. Ini juga 0,023.
Ini saya sengaja blok karena nilai daripada yang saya blok ini tidak dimasukkan, langsung diloncati 0,7 0,02991. Nah, setelah jadi seperti ini, langsung di spill line atau SPN dari titik sini ini terus nah seperti ini adalah penampakan daripada Y-back. Jadi setelah dari dari 0,9 saya sampai ke 0, kemudian langsung disambung ke Y-back bagian kanan, disambung dari 0,20 dari sini sini kemudian terus itu. Hal ini dilakukan untuk semua atau 0,3 R, 0,4, 0,4 R sampai ke 0,9 R. Seperti ini sama dari Y face sebelah kiri, Y face sebelah kanan, Y face sebelah kiri, Y face sebelah kanan. Seperti itu. Baik, setelah membuat Y face dari kanan dan kiri dan Y face kiri kanan jadi seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat center line lagi,
membuat centerline lagi dari baseline atau dari bawah sendiri ini. Tinggal di CO atau di copy saja. Setelah itu kita lihat pada data untuk membuat garis-garis berikutnya. Yaitu di sini distribusi pitch atau distribution pitch. Namun saya di sini menggunakan Excel kedua dengan nilai persennya tidak 100% semua. Di sini yang digunakan adalah ini, gambar pada gambar 0,13 dan lain sebagainya. Mohon maaf, yang ini 0,052 sampai 0,6, 0,06. Baik, langsung saja ke tutorialnya. 4L dari baseline ke kiri jauh 0,052. Kemudian dari sini garis ke sini. Oke. Setelah itu maaf, ini saya ganti aja warnanya karena kurang jelas. Nah, seperti ini. Kemudian mengukur sudut yang terbentuk dari dua garis ini. Sudut yang terbentuk dari ini dengan cara dimension ini. Dimension menggunakan angular posisikan. Nah, seperti ini. 65. Kemudian kita menghitung menggunakan kalkulator dengan cara 90 dikurangi 65 85, maaf, 90 kurangi 65 25 kurangi 390 335.
335. Kita hapus saja sudutnya. Ini kita panjangkan ke bawah seperti ini. Maaf tadi di awal saya tidak memanjangkan garis center line-nya. Dari sini, fungsi dari sudut 335 adalah membuat sudut 90 derajat antara garis ini yang nantinya sini sebesar 90 derajat. Tiga lima seperti ini. Setelah itu garisnya memanjang ini kita trim. Untuk yang lainnya juga seperti itu. Ini 0,2 R. Jadi kita menggunakan 0,2 R. Lalu 0,3 R pun juga sama. Dari center line sendiri atau di baseline ini kita tarik garis horizontal ke kiri sejauh mulai dari 0,3 R pada gambar yang satuannya meter ini seperti ini. Jangan lupa untuk menyalakan ortonya 0,054564. Oke, langsung kita tarik garis ke 0,3 R. Nah, setelah itu dengan cara yang sama mengukur sudut yang terbentuk dari garis ini. Dimension angular seperti ini untuk mendasar 72 derajat. Tinggal saja dihapus. Yang dihitung kembali 90 kurangi 72 derajat, 18 dikurangi 360 derajat, 342. Kemudian buat ketika membuat garis yang miring ini atau siku-siku ini, ortonya dimatikan untuk memudahkan, yaitu seperti ini 342. Lalu kita trim seperti itu terus hingga nanti sampai ke 0,9 R. Setelah kita memasukkan nilai daripada distribution base ini dan sudah terpenuhi dari 0,2 R sampai selesai sampai 0,9 R, maka langkah selanjutnya adalah membuat mengcopy ini dari yang 0,2 R ini di copy, ambil yang untuk center line-nya, kemudian ditaruh di center line sini. Nah, setelah itu garis miringnya kita copy juga. Yang sini diambil bagian bawahnya, di bawah kita taruh di sini.
Maaf, sedikit lag. Seperti ini. Setelah itu dari sini kita copy, kita ambil ujung atasnya, kita taruh di sini. Seperti ini. Setelah itu kita extend. Ini nanti itu potongannya. Kita ini sini dan ini ke sini. Setelah itu kita trim. Ini kita lakukan untuk semua dari 0,2 sampai 0,1. Warna hijau. Kita ambil. Centernya kita taruh di center. Dan kita sininya. Langkah selanjutnya adalah setelah kita membuat garis tadi, mengcopy garis dari sini di sini sesuai tadi hingga 0,9 R. Langkah selanjutnya adalah membuat lingkaran-lingkaran. Baik, langkah selanjutnya adalah membuat lingkaran-lingkaran. Langsung saja ke tutorialnya. Lingkaran-lingkaran tersebut nanti akan membentuk seperti ini. Baik, kita menggunakan komen C, titik pusat berada di baseline, centerline pertama di sini. Kemudian jari-jari atau jari-jari lingkarannya ada di center pada 0,2 seperti ini. Kemudian buat circle kembali. Mohon maaf, ini saya ganti, saya rubah sesuai dengan warna pada ini ya, biar senada. Kita menggunakan komen C. Baik, lanjut. C, titik pusat berada di sini. Dan jari-jari ada di sini. Kemudian kita buat circle lagi.
Titik senternya ada di sini tetap. Namun untuk jari-jarinya ada di sebelah sini. Kemudian kita trim. Untuk yang sebelah kiri, kita trim juga yang sebelah sini. Untuk lingkaran yang kecil adalah batas daripada trim untuk sebelah kirinya. Dan untuk sebelah kanan, batasnya adalah lingkaran yang ini. Batasnya ini. Dan yang ditrim adalah lingkaran yang besar ini. Yang kita trim. Namun batasnya untuk sebelah kiri, saya ulangi lagi, yang kecil. Dan sebelah kanan adalah ini. Seperti ini. Seperti ini. Dan ya, seperti ini. Untuk dua lingkaran ini kita bisa hapus. Kemudian lingkaran ini atau hasil perpotongan tadi kita pindah ke sini. Nah, kemudian membuat lingkaran kembali dari batas ini, sesuaikan. Jadi untuk 0,2R mana, untuk sudut 90-nya ada titik, ada di mana titiknya, sebelah sini, misalkan saya titik senternya ada di situ dan jari-jarinya ada di sini. Seperti ini. Setelah itu, untuk mendapatkan garis lengkung yang seperti pertama tadi, kita membuat circle kembali. Titik senternya ada di sini, atau titik pusatnya ada di sini. Namun untuk jari-jarinya bukan lagi di sini, tapi di sebelah sini. Atau nilai dari DR ini min satunya. Circle nanti yang besar kita mempercepat bisa langsung kita menggunakan dua circle seperti ini. Lalu kita move dua ini, move, ambil senternya, kita pindah ke sini. Seperti yang tadi, untuk untuk batas-batasnya adalah dua lingkaran ini. Yang kecil adalah untuk kita trim di bagian kiri, dan yang besar ini dan untuk trim sebelah kanan. Ingat yang ditrim adalah lingkaran yang bagian ini. Yang titik pusatnya berada di siku-siku daripada setiap R-nya. Baik, langsung saja kita trim. Kita pakai dua batas ini. Langsung kita trim. Di sini. Di sini. Nah, seperti ini. Dua circle ini kita bisa hapus. Nah, jadilah seperti ini. Dan untuk semuanya, semua dari setiap R ini kita lakukan yang sama. Kita lakukan yang sama dari awal tadi, membuat circle dari sini, gambar awal yang nantinya akan ditrim dan kita mendapatkan dua garis lengkung ini. Sama halnya, jadi sama sampai ke R 0,9 R, maaf 0,9 R. Setelah kita membuat lingkaran sampai ke 0,9 R, nah selanjutnya adalah membuat spill line dari sini
yang dalam untuk garis lengkung yang dalam, titik ikut yang dalam, yang luar dengan yang luar. Namun sebelum kita membuat spiral line, kita membuat untuk ujungnya ini, kita membuat line agar sama dengan ini dari sini ke ini merah ini. Nah, ini kita move kita taruh di sini seperti ini. Biar terlihat kita kasih warna blue. Nah, kemudian kita spline. Ingat yang dalam ikut yang dalam, yang luar ikut yang luar. Mohon maaf untuk kita spline-nya kita menggunakan warna kuning saja. SPL. Seperti ini. Terus ke atas. Kemudian ke titik ini. Dalam dalam maaf kalau saya batuk-batuk. Dan untuk yang luar kita beri warna hijau saja. SPL itu membedakan agar tidak kebingungan. Ya seperti ini. Seperti ini. Ini juga sama ke titik ini. Ya, jadi seperti ini. Setelah itu kita ke gambar ketiga. Tetap kita membuat center line dari center ini di warna baik warna ini.
Oh. Kemudian setelah membuat garis center di sini, kita membuat garis garis lurus biasa, kita warnai hijau dengan kemiringan atau dengan sudut 15 derajat dari center line ini. Kita matikan dulu ortonya. 105. 105 ini didapat dari mana? Dari ini, center line ini ke sini. Itu kan sejauh 90 derajat, sudutnya 90 derajat. Maka kalau ditambah dengan ini 15 derajat, maka 90 tambah 15, 105 derajat. Lima belas derajat, maaf ini kebalik. Tapi benar 15 derajat. Tentu saja. Dan lebihannya ini bisa kita trim. Nah, kemudian setelah itu buat tebal dari propeller. Bisa dilihat di sini ketebalan propeller maksimum dikali setengah poros. Kita menggunakan yang 0,05130 sini. Karena ini ada 1 mm, sedangkan kita meter, jadi 0,05130. 0,05130. Kita warnai kuning. Kita hidupkan lagi ortonya sejauh 0,0530 ini. Kemudian kita sambungkan ke ujung seperti ini. Nah. Setelah itu kita membuat garis memanjang, garis horizontal ke kiri dari garis lengkung yang luar. Jadi untuk yang sebelah kanan atau bagian kanan sini, dari center line ke kanan ini nanti ditarik garis ke kiri sampai ke kanan daripada ketebalan propeller di sini. Dan yang kiri garis luarnya ditarik sampai ke samping garis dengan sudut 15 derajat tadi, seperti ini. Kemudian setelah mendapatkan garis ini, selanjutnya adalah mengukur dari ukuran ini besar daripada ini dengan cara dimension, pakai yang ini, yang ortho dimatikan. Atau ortho di depan juga tidak apa-apa.
Nah, seperti ini. Baik, kita buat lagi. Nah, untuk yang ukuran sebelah kanan, kita gunakan ke garis yang sebelah kanan sini. Dan yang kiri, di sebelah kiri. Kita warnai biru saja. Jauh 0,0, jauh 0,01. Ini yang kanan, maaf yang kiri juga seperti itu. 0,02. Setelah itu kita membuat garis vertikal ke bawah dari ujung ini sampai berpotongan dengan garis yang berwarna merah ini yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, kita seperti ini, terus kita trim. Nah, hal ini kita lakukan untuk semua dari 0,9 R hingga ke 0,2 R. Setelah kita memasukkan nilai semuanya, jadi tinggal kita spline SPL ini di potongan yang bagian bawah, jangan yang bagian atas, bagian bawah. Baik, setelah selesai, display line penampakannya seperti ini. Jadi sekian dulu video yang dapat saya bagikan dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.